Diduga cabuli 3 anak, Ketua MUI dekat Lamongan ditangkap polisi. Pickup tabrak motor di jalur ring road Tuban, 2 orang luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Senang sekali saya Ansari Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda, dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan ditangkap polisi lantaran diduga melakukan tindakan pencabulan. Mirisnya, korban merupakan 3 anak di bawah umur. Polres Lamongan menangkap Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kecamatan Deket Kabupaten setempat pada hari Jumat. Pelaku dugaan pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Lamongan. Pelaku diketahui berinisial R, 68 tahun. Selain menjadi Ketua MUI Kecamatan Deket, pelaku juga merupakan pengasuh Pondok Taman Pendidikan Al-Quran TPQ di Kecamatan Deket Lamongan. Terungkapnya kasus pencabulan setelah salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Karena hal ini, orang tua korban kemudian menanyakan apa yang terjadi. Korban kemudian mengaku dicabuli oleh pelaku. Dari pengakuan ini kemudian muncul 2 korban lagi yang mengalami kejadian serupa. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak desa dan pihak kepolisian. Pelaku pun sempat dijemput paksa polisi di rumahnya. Nah, jadi kronologisnya, jadi kita menerima informasi dari masyarakat, khususnya untuk para korban. Korban ini berjumlah 3 orang. Awalnya korban ini mengeluhkan rasa sakit di bagian kemaluan. Kemudian mengadu kepada orang tuanya, lalu orang tuanya menanyakan kenapa ini bisa sakit. Nah, korban menjawab bahwasanya pada saat ngaji, untuk pengajarnya itu meraba-raba alat vital korban lalu dengan cara memasukkan jarinya ke kemaluan korban. Akhirnya setelah itu orang tua korban berusaha mencari si pelaku. Pada saat didatangi ke rumah pelaku, pelaku sudah tidak ada. Lalu orang tua korban ini berangkat menuju kantor kepala desa untuk memohon kepada kepala desa agar untuk dikomunikasikan dengan pelaku. Akhirnya pelaku dikomunikasikan oleh Kades dan akhirnya datang. Lalu terjadi mediasi di sana dan kita selaku pihak kepolisian datang di sana untuk selanjutnya meminta keterangan klarifikasi daripada pelaku dan juga para korban di sini. Di dalam pemeriksaan, si pelaku menyatakan bahwasanya dia membenarkan bahwasanya dia sudah melakukan tindak pencabulan terhadap ketiga korban ini. Dan informasinya pelaku itu ketua MUI ya? Ya, betul. Pelaku ini merupakan ketua MUI Kecamatan Deket. Hingga kini petugas masih terus melakukan penyidikan kepada pelaku dan korban. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih ada lagi warga yang menjadi korban. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Sementara itu pemirsa, seorang wanita yang hidup sebatang kara di Kabupaten Nganjuk ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya sendiri. Diduga korban telah meninggal dunia 5 hari yang lalu akibat sakit. Lis Kasduk, warga Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk ditemukan warga tak bernyawa di dalam rumahnya sendiri pada hari Jumat. Wanita 40 tahun yang hidup sebatang kara tersebut langsung dibawa petugas kepolisian bersama warga ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut warga, diduga korban telah meninggal dunia 5 hari yang lalu lantaran kondisinya sudah membusuk. Warga baru mengetahui kematian korban setelah curiga rumah korban selalu terkunci dan korban tidak keluar rumah selama beberapa hari. Warga setempat mengetuk pintu rumah korban berulang kali namun tidak ada respon.
Warga bersama perangkat desa kemudian sepakat mendobrak pintu dan menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar tidurnya. Tiyange nggih ngapunten rada kirang jangkep lah. Nggih. Terus sanjang-sanjange itu pengen diabetes. Itu di rumah posisi sama keluarga apa? Di rumah sih dhewe. Oh, berarti di rumah sendiri. Dulure lunga ning Batam niku 3 kono kali sing teng Batam niku. Oh, berarti piyambak di rumah. Nggih. Kalau kehidupan sehari-harinya untuk makan seperti apa? Minum apa bekerja? Ya golek dhewe. Hasil pemeriksaan sementara oleh petugas tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban meninggal dunia akibat sakit diabetes yang dideritanya sejak lama. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, Polres Bojonegoro menangkap gerombolan wartawan abal-abal yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha solar setempat. Para pelaku meminta korban menyerahkan uang 100 juta rupiah saat mendatangi lapak penampungan minyak solar milik korban. 5 gerombolan wartawan abal-abal ditangkap polisi setelah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap seorang pengusaha berinisial NA 30 tahun, warga desa Kedewan, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Kelima pelaku tersebut ditangkap pada Senin 1 Januari 2024 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat mereka sedang liburan di wilayah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kelima wartawan abal-abal tersebut awalnya mendatangi tempat usaha korban dan meminta kepada korban untuk menunjukkan surat izin usaha. Namun korban mengaku tidak memiliki surat izin yang diminta para pelaku. Selanjutnya salah seorang pelaku meminta uang pada korban sebesar 100 juta rupiah dan jika korban tidak mau maka perkara usaha milik korban tersebut akan diunggah ke media atau dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya korban sepakat memberikan uang sebesar 30 juta rupiah dan uang tersebut ditransfer ke rekening salah satu pelaku. Namun selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro hingga akhirnya kelima pelaku ditangkap dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan atau penipuan. Terkait kegiatan press release pengungkapan kasus pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan, ya saya ulangi, dilakukan oleh segerombolan orang yang mengaku dari media. Ya jadi kejadian atau peristiwa itu kami ketahui, ya untuk kejadian di tanggal hari Senin 25 Desember 2023, ya ini pas hari Natal sekitar pukul 15.00 untuk TKP-nya di lapak milik saudara Nur Alim, ya, Desa Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 368 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Pemirsa, pikap tabrak motor di jalur ring road Tuban. 2 orang luka-luka, akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah mobil pickup yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah sepeda motor di jalur ring road Kabupaten Tuban. Kecelakaan ini terjadi akibat pickup nekat menerobos lampu merah. Akibat dari kecelakaan ini,
pemotor dan penumpangnya mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi di simpang 4 jalur nasional Ring Road, tepatnya di Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. 2 orang pemotor mengalami luka-luka dan terkapar di tengah jalan setempat. Warga langsung mengevakuasi keduanya ke tepi jalan, sembari menunggu ambulans datang. Kedua pemotor ini mengalami luka parah setelah sepeda motor yang dikemudikannya ditabrak mobil pickup. Kecelakaan bermula saat mobil pickup L300 Nopol S 8254 UH yang dikemudikan oleh Dian Agus Widodo, warga Desa Pakel, Kecamatan Montong, Tuban, berjalan dari arah barat ke timur. Sesampainya di perempatan setempat, pickup nekat menerobos lampu merah. Pada saat bersamaan, traffic light dari arah utara ke selatan sudah menyala lampu hijau, sehingga mobil pickup yang sudah tancap gas tidak dapat menghindar dan menabrak sepeda motor Nopol S 5911HX yang dikemudikan Darti dan berpenumpang Parti, warga desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Tuban. Akibat kecelakaan ini, kedua pemotor tersebut mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Erkusma, Tuban. Sementara kedua kendaraan diamankan polisi ke Mapores Tuban. Kecelakaan gimana Pak awalnya? Nggak tahu, saya tahu saya di dalam beruang langsung lari. Terus lari. Itu dugaannya gimana Pak kecelakaan itu? Ya dugaannya ya itu yang L300 nyerobot. Nyerobot lampu merah ya? Iya. Kan nggak ngatasi, itu kan terlalu jauh lampu merah. Iya. Dikira ngatasi, dia nyerobot. Baru pindah merah dan nyerobot, nggak ngatasi. Terus nah, kok? Sini kan memang udah hijau. Iya. Jadi nggak tahu dia yang penting kan hijau. Jadi kondisinya gimana Pak yang naik sepeda motor itu? Parah Mas. Parah. Sementara itu, hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat mobil pickup menerobos lampu merah. Dimulai dari kendaraan pickup ini L300 Nopol S 8254 UH dikemudikan oleh Dian Agus Widodo berjalan dari arah barat ke timur memasuki simpang 4 yang diatur oleh lampu merah. Namun kendaraan pickup tersebut tidak berhenti pada saat lampu merah. Tetap berjalan ke arah timur, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Darti berpenumpang Parti. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Tuban. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban memulai sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilu serentak 2024 pada Jumat pagi. Petugas yang dilibatkan dalam proses tahapan ini didominasi oleh emak-emak. Banyaknya jumlah petugas memunculkan kerawanan sehingga Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan. Gudang logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang ada di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding dijaga ketat oleh petugas kepolisian Jumat pagi. Ini setelah pihak KPU setempat mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu serentak 2024 mendatang. Sebanyak 300 orang pekerja dilibatkan untuk melakukan sortir dan pelipatan surat suara. Para pekerja yang didominasi oleh emak-emak ini harus teliti dan tekun agar tidak melakukan kesalahan dalam proses sortir dan pelipatan surat suara. Ketelitian sangat diperlukan guna memastikan surat suara tersebut layak atau tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya pelipatan dilakukan secara benar agar posisinya tidak terbalik. Ketua KPU Kabupaten Tuban Fathul Iksan mengatakan pada pemilu 2024 ini pihaknya mendapat surat suara sebanyak 966.288 lembar. Jumlah tersebut dikali 5 pemilihan, yaitu surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, serta surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Surat suara setiap pemilihan ditargetkan selesai antara 3 sampai 5 hari. Ini yang libatkan berapa orang? Ini kan hari pertama sekitar 300 orang. Jadi kalau 300 orang target kita kan satu orang itu bisa 2 dus maksimal ya. Kalau 2 dus itu berarti satu orang 1000 lipat. Berarti kalau satu hari bisa 300.000 surat suara.
di setiap pemilihan kita membutuhkan surat suara kita itu 966.288. Sehingga target kita antara 3-4 hari itu setiap surat suara pemilihan itu selesai sampai 5 surat suara. Banyaknya jumlah petugas yang terlibat memunculkan kerawanan tersendiri, di antaranya sabotase serta kerusakan surat suara tanpa disengaja. Sebagai langkah antisipasi, KPU bersama Bawaslu setempat memperketat pengawasan proses sortir dan pelipatan. Yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan jumlah pasti. Ini jumlah pasti untuk sortir lipat ini juga KPU harus segera memastikan jumlahnya berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan proses sortir lipat ini saya lihat juga beberapa dari petugas sortir lipat ini belum mendapatkan edukasi yang cukup. Ya, jadi saya melihat tadi itu langsung dilipat. Harusnya ini kan disortir dulu, dibuka dulu, dilihat dulu, kemudian apakah ada kerusakan atau tidak, kemudian baru dilipat. Nah, saya melihat tadi banyak sebagian besar yang langsung dilipat tanpa melalui proses sortir. Kerawanan lain yang perlu diantisipasi adalah hujan saat sortir dan pelipatan surat suara berlangsung. Air hujan dimungkinkan masuk lokasi sortir sisi timur, sehingga petugas harus dipindahkan ke dalam gudang agar surat suara aman dan tidak rusak. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, KPU Kabupaten Ngawi menerima surat suara pemilu untuk DPRD Kabupaten setempat. KPU juga segera melakukan sortir dan pelipatan. Sementara untuk logistik surat suara yang lain diperkirakan pada pekan depan. KPU Kabupaten Ngawi menerima sebanyak 722.750 surat suara yang berada dalam 1.436 box DPRD Kabupaten untuk pemilu 2024. Ketua KPU Ngawi Prima Equina Sulistianti menjelaskan jumlah surat suara yang diterima tersebut sesuai jumlah daftar pemilih tetap yang ditambah 2,5%, yakni sebanyak 716.750 DPT ditambah 6.000 surat suara untuk pemilihan suara ulang. Sementara itu untuk surat suara yang belum datang, yakni surat suara Pilpres akan diterima tanggal 9 Januari, DPD tanggal 12 Januari, dan DPRD Provinsi serta DPR RI pada 14 Januari mendatang. Jadi pada hari ini kami KPU Kabupaten menerima surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kota dari pihak percetakan PT Temperina di Bawen, Semarang. Kita menerima sejumlah DPT plus 2% dihitung per TPS. Jadi kita terima plus 1.000 pemungutan suara ulang per dapil. Jadi kita totalnya kalau DPT plus 2% per TPS itu 716.750 ditambah 1.000 PSO per dapil artinya tambah 6.000 jadi 722.750 lembar surat suara 1.436 box. Sesuai rencana untuk pelaksanaan sortir dan pelipatan suara-suara mulai dilakukan pada Senin depan dengan melibatkan sedikitnya 200 orang tenaga pelipat. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Informasi mengenai Persibo yang siap menjadi tuan rumah babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Panitia Pelaksana Persibo Bojonegoro menyatakan bahwa Stadion Legend Haji Sudirman di Kabupaten setempat telah siap menjadi tuan rumah gelaran pertandingan babak 28 besar Grup GG Liga 3 Jawa Timur. Panpel juga telah menyiapkan baik perizinan, keamanan, hingga sarana prasarana stadion.
Stadion Legend Haji Sudirman yang menjadi markas kebesaran Persibo Bojonegoro dinyatakan siap menggelar pertandingan babak 28 besar Grup GG Liga 3 Jawa Timur yang akan mulai bergulir tanggal 7 Januari 2024. Ketua Panitia Penyelenggara Persibo Bojonegoro Lasmiran mengatakan sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder serta mengurus baik perizinan, keamanan, serta sarana prasarana di dalam stadion. Sementara itu dalam penyelenggaraan pertandingan babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur, panitia penyelenggara belum bisa menerapkan sistem e-tiket dan masih akan menggunakan sistem tiket manual hingga akhir kompetisi. Penunjukan Persibo Bojonegoro sebagai tuan rumah penyelenggara lanjutan 3 oleh Asprof Jawa Timur bersamaan dengan 6 tim lainnya, yakni Banyuwangi Putra, Persid Jember, Persi Lumajang, Persiga Trenggalek, Persi Dekap Kediri, dan Persu Sumeneb. Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro sendiri dapat menampung kapasitas 10.000 penonton berdasarkan hasil laporan asesmen tinjau lokasi stadion yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur sebelum bergulirnya Liga 3 Jawa Timur. Hari ini termasuk rangkaian kami panitia penyelenggara untuk menyambut tuan rumah Grup G 28 besar Liga 3 Provinsi Jawa Timur. Yang jelas kami sudah berupaya selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder, baik Dinpora, kepolisian, bahkan sekarang kami menggandeng Brimob untuk pengamanan di luar stadion. Dan dinas terkait ada perhubungan, ada satpol demi nanti kelancaran penyelenggaraan Grup GG 28 besar Liga 3 Kapalapi di Stadion Legend. Untuk perizinan sudah clear semua atau masih proses? Untuk perizinan sudah proses, memang Dinpora karena ini ada akhir tahun yang jelas kami dari panitia penyelenggara sudah menyampaikan dan berkirim surat kepada dinas terkait, Dinpora, Disub dan lain sebagainya kaitannya dengan pagelaran 28 besar tanggal yang rencana dilaksanakan tanggal 7, 9, 11 Januari di tahun 2024. Pada pertandingan pertama tanggal 7 Januari mendatang, Stadion Legend Haji Sudirman akan menyelenggarakan laga perdana Persikap PAS Pasuruan melawan Perspa Pacitan dan pertandingan Persibo melawan Persikama Madiun. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, berbagai persiapan terus dimatangkan Persela Lamongan untuk menatap babak 12 besar Liga 2 Indonesia. Pada 7 Januari, Persela akan menjalani laga perdana melawan Malut United. Dalam laga tersebut, Persela menargetkan poin penuh. Persela Lamongan terus mematangkan persiapan untuk menatap laga babak 12 besar Liga 2. Pada fase ini, Persela berada satu grup dengan Bekasi City, Malut United, dan Delta Sidoarjo. Pada laga perdana 12 besar, Persela akan menjalani laga melawan Malut United 7 Januari besok. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih Persela Jajang Nurjaman pun mempersiapkan anak asuhnya untuk bisa meraih poin penuh dengan terus menggenjot porsi latihan di lapangan Gajah Mada, Kecamatan Lamongan Kota, Kamis sore kemarin. Jajang Nurjaman menargetkan Persela Lamongan juara grup dan bisa meraih poin penuh dalam setiap pertandingan. Ya, alhamdulillah persiapan untuk menghadapi babak 12 besar cukup serius dan lancar, tidak ada kendala. Semua pemain bisa dipersiapkan, artinya tidak ada yang mengalami cedera ataupun gangguan lain. Untuk targetnya sendiri? Targetnya udah pasti, ini di 12 besar tidak boleh hilang poin dan pasti harus mengejar 3 poin malah dari setiap pertandingan, termasuk pertandingan perdana. Ini akan menentukan langkah awal yang menentukan untuk pertandingan berikutnya. Usai latihan, skuad Persela akan langsung berangkat ke Jakarta untuk menjalani laga tandang melawan Malut United. Sementara selama laga home, Persela akan menempati Stadion Tuban Sports Center atau TSC di Tuban. Pasalnya, Stadion Surajaya Lamongan sedang dibongkar untuk dibangun kembali. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.